Mereka ini, para UMKM, menagih uang titipan yang ada di Bu Elsa dan Farhad Abbas. Itu pun nominalnya puluhan miliar gitu loh. Hola netizen yang tercinta. Puluhan orang dari kelompok pedagang UMKM menggeruduk rumah Farhad Abbas pada Selasa 5 November 2024 setelah sebelumnya mendatangi rumah pengacara Elsa Sharif. Namun Farhad Abbas belum dapat ditemui untuk merespon permintaan mereka. Menurut Andi, salah satu perwakilan UMKM, kedatangan mereka bertujuan untuk menagih dana titipan sebesar 50 miliar rupiah yang sebelumnya masuk ke rekening pribadi Elsa Sharif dan Vidi Galenso Sharif. Andi mengungkapkan bahwa Elsa Sharif sendiri mengakui bahwa dana tersebut juga melibatkan Farhad Abbas, sehingga mereka merasa perlu menagih kepada ketiga pihak tersebut. Dalam keterangannya, Andi juga menyebut adanya seorang oknum polisi berpangkat Kapolres berinisial G yang diduga ikut terlibat dalam dugaan penggelapan ini. Sementara itu, koordinator UMKM yang tidak disebutkan namanya menjelaskan bahwa ia tiba-tiba dihubungi untuk mendampingi aksi ini karena memang ia memiliki kuasa dari pihak yang menitipkan dana tersebut. Ibu Rita, salah satu anggota UMKM, juga membenarkan bahwa dana tersebut benar merupakan dana klien dari Elsa Sharif yang diduga telah dialihkan. Meski Farhad Abbas belum bisa ditemui, pihaknya dikabarkan sudah berjanji akan menghubungi perwakilan UMKM untuk menjadwalkan pertemuan lebih lanjut. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Setelah dipikir-pikir, beruntung itu uang ada di tangan Tenovi dibanding di tangan yang lain, takutnya nanti tersebar kemana-mana. Kadang-kadang seseorang itu, apa yang dia menganggap diri dia seperti mana, dia akan menunjukkan kepada orang lain. Padahal dirinya sendiri yang seperti itu. Kadang-kadang orang menunjuk pada orang lain, tetapi tanpa dia sadari, satu tunjukkan ke orang lain, tetapi 4 jari tunjuk kepada dirinya sendiri. Kadang manusia itu kalau ngomong, seakan-akan dirinya itu paling suci dan paling tidak ada cacat dan tidak ada dosanya. Tapi ternyata, kalau membela kaum lemah, bukan cuma si dia aja yang kaum lemah. Ibu-ibu yang tadi juga pun adalah salah satu kaum lemah yang disolimi. Kepada Bapak Farhad Abbas diharapkan segera keluar rumah ya. Karena di depan rumah lagi banyak banget nih orang-orang nungguin Bapak nih. Nih baca aja judulnya. Rumah Farhad Abbas digeruduk para UMKM. Ada drama apa lagi ini? Intinya mereka ini, para UMKM, menagih uang titipan yang ada di Bu Elsa dan Farhad Abbas. Itu pun nominalnya puluhan miliar gitu loh. Ya, jadi para UMKM ini tuh dulu tuh kayak invest gitu, yang ujung-ujungnya investasi bodong dan uang yang terkumpul itu hampir disita gitu loh. Nah, daripada disita, mending dititipkan gitu supaya nggak hilang. Nah, intinya kayak gitulah kalau cerita dari para UMKM-nya ya. Dititipkan di Bu Elsa dan Farhad Abbas gitu. Tapi lucu juga nih, kuasa hukumnya Farhad Abbas di video ini bilang dia mau lapor atas pencemaran nama baik gitu loh, karena udah mencemarkan nama baik Farhad. Sebenarnya nggak perlu lapor, kita satu Indonesia udah tahu namanya udah nggak baik. Nih Farhad ya, kemarin kan habis ditemuin sama Denny Sumargo, ternyata nggak cukup sampai di situ, banyak banget nih yang mau ketemu. Buset, makin ngartis aja kayaknya. Sayangnya si Farhad itu pengen ditemuin janda bahenol katanya. Aduh, urusin dulu nih orang-orang baru mikirin janda bahenol. Ditinggal makan somai bentar aja udah ada aja ceritanya si Farhad ini. Katanya PKL, pembela kaum lemah. Ini mah pedagang kaki lima yang lu kibulin, namanya PKL, pedagang kaki lima lu kibulin, ngerti? Ini buru balikin nih duitnya nih, kasihan nih, udah pada lihat tuh, sampai berkerut, berkeringat, panas-panasan di depan rumah lu, minimal suruh masuk kek, kasih es teh atau apa. Lu kesibukan banget sih ngurusin duit 1,3 M-nya si Agus, sampai-sampai lupa ada duit titipan yang ada sama lu yang jumlahnya jauh lebih besar puluhan miliar. Kasian ini para PKL nih, yang bener dong. Lama-lama gue lihat-lihat ya, rumahnya Farhad Abbas ini udah kayak rumahnya Willy Salim ya, banyak banget yang nyamperin. Lagi magang mas, lagi magang atau lagi belajar bicara? Jangan-jangan lagi belajar baca.
Ini serius nanya nih, beneran nanya nih. Ini yakin beneran pengacara Mang Abdul, kuasa hukumnya Mang Abdul, seriusan? Kagak salah kan? Bukan kenapa-napa. Gue takutnya salah aja. Jangan-jangan dia bukan kuasa hukumnya dari Mang Abdul, tapi asistennya yang tugasnya ganti pampers, ganti popok, sama ngebedongin Mang Abdul. Bukan kenapa-napa. Dia lagi belajar baca, belajar ngomong. Iye, ngomongnya aja balapan sama napas. Takutnya dia sesak napas, lupa napas. Ntarnya henti napas, bahaya. Jantung nanti tidak berdetak lagi. Ya, mungkin Mang Abdul terlalu sibuk dengan rutinitasnya bersama Samiun, hingga lupa bila Mang Abdul memiliki kasus hukum yang harus dihadapi. Hingga padanya terpaksa harus menunjuk seorang pengacara seperti orang tadi. Hingga lupa bahwa orang tadi sebenarnya memiliki tugas untuk mengganti pampers, mengganti popok, dan membedong Mang Abdul. Ya, mungkin Mang Abdul tidak mampu membayar pengacara handal kali. Padahal Mang Abdul bisa saja meminta donasi kepada Samiun kan. Yang sabar ya Mang Abdul. Salam buat pengacaranya. Belajar ngomong yang bener, takutnya lupa napas. Mana yang katanya pembela kaum lemah, pembela kaum kecil, pembela kaum miskin? Mana. Di mana anak kambing saya? Anak kambing saya sedang makan rumput tetangga. Cihuy! Mana Mang Abdul? Mang Abdul, ada yang nyari tuh. Tuh, perwakilan dari UMKM mencari Anda, Mang Abdul. Kok sembunyi ketek? Jangan gitu kasihan bulu jembut yang berserakan belum dirapihin. Kasihan tuh perwakilan UMKM, dilempar sana dilempar sini. Dari nenek gayung dilempar ke Mang Abdul, dari Mang Abdul lempar lagi ke nenek gayung. Piye to iki? Kok kayak ngono? Hah? Piye to? Mang Abdul, jangan sembunyi begitu dong. Hadapi, temui, katanya pemberani. Tapi kok kayak ngono? Piye to iki? Iki piye? Itu deh. Sudahlah, jangan terlalu sibuk mengurusi Samiun. Lebih baik segera urusi dan hadapi para UMKM yang dananya belum dikembalikan. Hadapi dong. Giliran ngurusin Samiun berapi-api, berkoar-koar, hingga urat saraf, hingga pembuluh darah pecah. Giliran ada yang mencari, malah ciut nyali, sembunyi. Dede. Makanya jangan mengurusi urusan dan masalah orang lain. Lebih baik urus urusan dan masalah sendiri. Itu jauh lebih baik. Karena ikut campur yang bukan urusannya, apalagi memperkeruh masalah yang bukan urusannya, itu berdosa. Nggak percaya? Tanya aja Pak Haji. Makanya Mang Abdul, kalau dulu dikasih tahu sama emak disuruh ngaji, ya ngaji. Jangan nongkrong di teras masjid sambil makan kerupuk. Kayak begini nih urusannya, ribet kan? Iya, memperibet urusan yang bukan urusannya. Ayam pong sih, nggak dengar kata emak. Ingat Mang Abdul, tuh ada yang nyariin. Jangan sembunyi terus, ya. Rumah Farhat Abbas didatangi member UMKM guna menagih uang titipan dari tahun 2020 sampai sekarang belum dikembalikan. Wah, kasus apa lagi nih, guys? Jadi baru-baru ini ada berita tentang Farhat Abbas yang menerima uang titipan UMKM dari tahun 2019 sampai 2020. Nah, uang itu belum sampai tangan ke si penerimanya. Dan si penerima uang yang tidak diberikan ini menagih uangnya sampai didatangkan ke rumahnya, guys. Kira-kira mau dihajar gak ya? Loh, gak bahaya tak Farhat Abbas? Kita bacain ya komentar netizen satu persatu. Tunggu Pak, jangan dulu ditagih ya. Mungkin nunggu cair dulu dari Agus. Kok nyangkut juga Agus? Jangan terlalu kejam kalian ini weh. Terus juga yang lagi panasnya, kan Farhat Abbas lagi berseteru juga nih tentang hukum. Nah, juga tentang masalah yang soal Agus dengan Tenopi. Nah, sekarang Tenopi juga komen amanah. Ini makin panas gak sih guys? Apa cuma gua aja gak sih yang masalah Agus ini jadi berkepanjangan? Apa kalian juga guys?